Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat semua. Hari ini materi kita akan bahas tentang P5RA. Pada apa? Profil Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita buka dulu pembelajarannya dengan doa. Saya minta saudara coba Ari yang pimpin doanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, baik. Ari Bustanul Hafidin. Cika. Ilya. Muhammad Nur Hidayat. Lemas amat, belum makan. Nora? Nurul Firdausyah. Radiatul Iqbal Maulaya. Rafka Maha Arisma Putra. Cindy Umi Fadilah. Siti Nur Khalila. Theodora Jayawardani. Yunita Syafilaisin ya. Syafina Aurelia. Oke, baik. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa hari ini materinya tentang P5 dan spesifik kita akan bahas tentang keberagaman Indonesia. Gini, kita kan semua warga Indonesia ya. Ada yang bukan Indonesia di sini? Hah? Jepang. Mungkin ada yang keturunan Inggris. Saudara sama siapa? Albert Einstein mungkin? Gak ada? Ada yang saudara sama Ratu Elizabeth? Gak ada? Nah, udah oke. Ya, kita sepakat di sini semua orang Indonesia ya. Nah, Indonesia itu terdiri dari banyak pulau. Kalian selain di Jawa pernah ke pulau mana saja? Belum pernah? Ke Bali belum pernah? Pernah. Bali paling dekat. Ke Madura belum pernah? Pernah. Nah, itu kan juga pulau sendiri. Itu kan pulau. Itu kan sudah di luar pulau Jawa kan? Iya, itu pulau. Kamu pikir apa? Kamu pikir apa? Biasa. Kan nyebrang kan? Kan nyebrang kan? Nyebrang laut itu kan pakai jembatan apa? Suramadu. Atau ke Lampung pernah? Belum ya? Lampung. Kemana lagi yang dekat-dekat ya? Ke ini yang sana yang dekat ini, Gili Ketapang. Pernah? Belum. Nah, kan banyak tuh. Indonesia terdiri dari banyak pulau dan juga banyak suku. Nah, di sini saya rasa sini semua sukunya apa? Gak ada yang lain. Tapi bahasanya apa? Indonesia. Bukan, bahasa sehari-harinya. Nah, sukunya Jawa, tapi bahasa sehari-harinya Madura. Tapi ada juga kan yang pakai bahasa Jawa. Ya, ada yang suku Jawa tidak bisa bahasa Jawa, misalnya bahasa Madura. Ada yang ada orang sini memang karena kan memang bahasa sehari-hari di sini menggunakan bahasa Madura. Nah, kira-kira kalian tahu tidak ada kosakata lain dari bahasa lain selain bahasa Jawa? Misalnya bahasa apa? Bahasa Sunda mungkin ada yang tahu? Man? Oh, itu bahasa kasar semua. Bahasa kasar semua. Ya kalau gelis oke lah. Gelis terus apa lagi? Selain bahasa Sunda yang kalian tahu di luar bahasa Jawa dan bukan bahasa asing. Bukan bahasa internasional. Nanti ditanya ya. Lagi butuh staycation, lagi butuh healing. Ya, itu mungkin suku, itu bukan suku sih, itu lebih ke keseharian.
Nggak ada yang tahu bahasa lain selain bahasa Jawa. Di Google sendiri itu baru ada 2 ya bahasa lokalnya Indonesia yang masuk. Baru Jawa sama apa? Ada yang tahu? Jawa sama Sunda. Belum pernah ada yang buka Google Translate. Jadi di Google Translate itu baru 2 bahasa lokalnya Indonesia yang masuk. Jawa sama Sunda. Jadi kalau kalian butuh translator bahasa Sunda, ya silahkan dibuka Google Translate-nya. Tapi ya sekali lagi banyak. Pulau besarnya Indonesia saja itu kita ada banyak ya. Ada Sumatera paling barat. Kemudian ke timur lagi ada Jawa. Ke timur lagi ada Kalimantan. Ke timur lagi ada Sulawesi. Ke timur lagi ada paling timur Papua. Itu yang besar ya. Kita belum yang kecil-kecilnya, yang kayak Madura, terus Bali, Nusa Tenggara. Itu ribuan pulaunya Indonesia, bahkan ribuan sukunya, ribuan bahasanya dan ratusan sukunya. Bahkan katanya di Papua itu tiap RT bisa beda bahasa. Tiap RT. Bukan bukan beda kabupaten, tiap RT beda gang itu bahasanya bisa beda. Nah, cuma kalau kita di sini kan alhamdulillahnya rata-rata pakai suku Madura. Tapi saya sendiri sukunya Sulawesi. Saya sukunya Bugis. Kalau kalian pernah dengar istilah Pakareba, pernah dengar? Pernah dengar? Biasanya di TV sering. Ada yang pernah dengar istilah Pakareba? Pakareba itu artinya apa kabar? Bahasanya saya. Bahasa Bugis. Jadi bahasa Bugisnya apa kabar itu apa Pakareba. Nah, oke, karena basisnya P5 adalah proyek, saya akan bagi kalian ke beberapa kelompok untuk nanti mengerjakan. Nanti tugasnya akan saya berikan ya. Kira-kira enaknya gimana? Oke, yang pertama saya bagi langsung aja ya. Sini cowoknya tinggal 3 karena Dayat sakit. Oke, Ari dengan siapa? Ari pilih deh dengan siapa? Oh, jangan pilih. Kamu tidak bisa memilih ya? Asik. Lebih suka dipilih? Lebih suka dipilih? Ya udah, Ari sama siapa enaknya? Ari sama Cika deh. Aduh, apa sih Ri? Apa sih Kemudian Rafka dengan Nora. Bahagia tuh Rafka. Terus Radit sama siapa ya? Radit sama Ilya. Sudah belum? Coba udah sama Cindy sudah? Belum kan? Radit sama Cindy. Terus Rara sama Usi. Ilya sama siapa? Safina. Ila sama iya benar. Ilya sama Safina, Ila sama Aurel. Oke? Paham? Sudah semua kan? Oke, nah silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing untuk berdiskusi. Ayo cepat. Ayo bergerak. Ayo. Di atas aja. Oke ya, dengar ya. Dengar dulu. Jadi hari ini lebih ke orientasi materi. Orientasi materinya bahwa sekali lagi karena ini ada proyek P5 dan RA, jadi ada Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Jadi setidaknya kalian harus tahu dulu dalam Islam konsep keberagaman itu bagaimana. Nah, saya minta yang pertama dulu. Yang pertama silahkan kalian cari ayat atau hadis. Intinya dalil deh. Dalil dalam Islam yang menjelaskan tentang keberagaman, khususnya suku bangsa. Oke, paham?
Oke, silakan dicari. Astagfirullah, bener lagi. Jadi satu berapa? Hah? Satu dulu. Siap. Oke, sekarang saya minta kalian satu persatu membacakan hasil temuan kalian terkait ayat yang membahas tentang keberagaman dalam Islam. Saya minta kelompoknya, oke, kelompoknya Naura dulu. Oke, baca dah. Di sini saya akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul-azim. Oke, inti ayatnya membahas tentang Di sini inti ayatnya membahas tentang manusia. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Oke, berarti sudah jadi sunatullah ya bahwa manusia diciptakan berbeda supaya untuk saling kenal mengenal. Saling melengkapi. Ayatnya tentang Ayat 1. ini ayat 1. Oke, silakan dibaca. Oke, itu inti ayatnya tentang manusia diciptakan dari golongan. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Dan menciptakan dari jiwa tersebut pasangan yang memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Oke, Dan sampai bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian sering meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Oke. Sesungguhnya Allah sering menjaga dan mengasihi. baik. Berarti intinya manusia memang ditakdirkan ada golongan laki-laki dan ada golongan perempuan. Stop sampai situ. Tidak ada golongan tengah. Jadi jelas ya, dalam Islam hanya dua, laki-laki dan perempuan. Dan itu berbeda. Kemudian Radit, Bismillah. ayatnya? Dari surat Yunus ayat 40-41. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka qul li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Oke, itu garis besar ayatnya membahas tentang Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Oke, baik. Jadi inti ayat di sini kalau tadi kelompoknya Syafina sama Ilya itu lebih ke jenis kelamin ya, laki-laki dan perempuan. Kalau ini lebih ke agama, bahwa di dunia ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Oke, next, Rara. Saya akan membacakan surat Sorry. ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, artinya? Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui tanda. Oke, di sini jelas ya disebutkan bahwa di dunia ini kita kulitnya tidak sama. Ada yang berwarna. Silakan diterjemahkan sendiri deh. Ada yang polos. Bahkan di Amerika itu kalau tidak salah ada yang biru. Ada. Bukan, kalau albino kan putih. Seingat saya ada dulu sempat kasus heboh itu kulitnya biru. Bukan. Ada dulu. Krishna. Enggak, itu kartun. Udah tidak usah. Yang jelas Doraemon biru. Kalau tapi seingat saya memang ada kasus dulu kulitnya warna biru. Asli bukan cat, bukan cat-catan. Biru.
Biru. Kok bisa? Itu kelainan gen. Kelainan. Bukan kelainan, Pak. Ya bisa Agak jadi. lain. Ya memang agak lain. Kita yang nak bingung. Cuma kalau di Indonesia, wanita silver lain itu di chat. Kalau di Indonesia kita kan rata-rata putih, kuning apa namanya? Kuning. Abu-abu lagi. Kuning lah, ya bukan, warna kulit asli. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning langsat, kuning apa? Sawo matang dan sebagainya. Iya, sudahlah. Nah, coba gini. Kadang-kadang kita khususnya orang-orang yang ditakdirkan tidak berkulit putih di daerah timur atau daerah Indonesia itu kenapa lebih pingin kulitnya putih? Sementara orang barat, orang bule yang kulitnya putih itu bela-belain ke Bali untuk berjemur agar kulitnya jadi hitam atau coklat. Kan mindsetnya beda. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Iya kan? Kalau dipikir ya, kita sudah dikasih kulit seperti itu. Orang bule kenapa malah Biar saya kulit. biar sehat? Berarti intinya adalah di bagaimana cara kita mensyukurinya. Terus siapa? Cika sama Hari. Apa? Siapa yang baca, Ari apa Cika? Harusnya si Ari. Iya, sama semua, Pak. Ya nggak apa-apa. No problem. Surat Ar-Rum ayat 22. Oke, itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatil khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Oke, itu sama kayak tadi ya. Jadi intinya manusia diciptakan dengan berbeda bahasa dan berbeda warna kulit. Oke. Nah, terus siapa terakhir? Ila sama siapa lagi namanya? Lupa lagi. Aurel. Ila Aurelia. Nah, kejauhan kayak belum. Surah ayat 10. Coba baca. Oke. Yang menyatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaranya yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan hidayah. Oke, berarti poinnya yang dibahas oleh siapa? Ila sama Aurel adalah setiap manusia itu adalah setiap muslim khususnya adalah saling bersaudara. Nah, makanya ada istilah ukhuwah wataniyah, ada istilah ukhuwah insaniyah, ada istilah ukhuwah islamiyah. Pernah dengar? Apa ukhuwah wataniyah itu apa? Cuma dengar toh. Jangan-jangan baru dengarnya barusan lagi. Lupa. Ukhuwah wataniyah itu adalah ikatan persaudaraan sesama bangsa atau sesama orang Indonesia lah. Kalau Islamiyah seagama. Kalau Insaniyah sesama manusia. Intinya kita berasal dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian berkembang biak sampai kita sekarang dan akhirnya menghasilkan suku yang beragam. Bahasanya juga beragam. Antara orang Indonesia sama Amerika bahasanya beda jauh. Antara orang Amerika sama Arab beda jauh. Nah, sekarang untuk tugas berikutnya saya mau minta atau saya kasih aja. Kalian pilih deh, mau dikasih atau mau nyari sendiri satu suku di Indonesia. Beda pusing. Biar nggak pusing. Dikasih Ini kelompoknya ada 6. 6.
6 berarti 6 suku ya. Oke, kita mulai dari paling barat deh. Enggak, itu tengah. Bentar, sekelompoknya Naura, suku Minang. Oh, baik. Kemudian Safina sama Ilya, itu suku Sunda. Terus Ila sama Aurel, suku Jawa. Gampang. Terus Rara sama Radit sama Cindy Dayak. Kemudian Rara sama Usi Bugis. Kemudian Cika sama Arik Papua. Salah satu suku di Papua, banyak soalnya. Oke. Nah, tugasnya kalian cari satu hal yang unik dari suku-suku tersebut. Satu saja, atau 2 deh, atau 3. Atau gini, biar unik aja. 3 fakta menarik tentang suku-suku tersebut. 3 fakta menarik ya. 3 fakta menarik dan 1 kosakata dari suku tersebut. 1 kalimat. Paham tidak? Iya. Jadi misalnya 3 fakta menarik dari suku tersebut dan 1 kalimat dari bahasa suku tersebut. Oke, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, terdiri dari banyak suku, dan terdiri dari banyak bahasa tentunya. Karena itu tadi juga kalian sudah temukan beberapa dalil yang mendukung hal tersebut, bahwa memang manusia diciptakan beragam. Jadi keberagaman itu adalah keniscayaan. Ada laki-laki, ada perempuan, dan kita dilahirkan dalam keadaan beragam itu bukan untuk saling berpecah belah, tapi justru untuk saling kenal mengenal dan menjadi sebuah terikat dalam sebuah ikatan persaudaraan. Oke, paham? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Dan untuk tugas konten P5RA tadi saya tunggu sampai nanti sore ya. Tolong diselesaikan. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, saya minta saudara Rafka untuk memimpin doa untuk menutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Oke, baik, terima kasih. Saya tutup dulu. Akhirul kalam. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Put in work like my time she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nala Sofia Aulia. Saya Rafka Suraj Maputra. Di sini kami dari kelompok 1 akan menyampaikan 3 ciri khas suku Minangkabau. Put in work like my time she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, Ilya Daroja, Syafina Mutia Chanza.
Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas SKI tentang keberagaman yang ada di Indonesia, yaitu suku Sunda. 3 hal menarik yang ada di suku Sunda. 1. Rumah adat. Jalapam, Perahu Kumaram, Badak Yue, Juling Ingok, Kapit Gunting, Tugong Anjing. 2,3 Upacara suku Sunda. Ruatan bumi. Sepitan. Serentahun. 3 Tari. Tari Jaipong, Tari Topong, Tari Merak. Hatur nuhun Akang Teteh. 3 fakta yang menarik tentang suku Jawa. Fakta yang pertama, bahasa Jawa yang mendunia. Bahasa Jawa tidak hanya digunakan di negara Indonesia saja, akan tetapi bahasa Jawa sudah menyebar ke berbagai negara, berasal dari suku Jawa yang dulunya berimigran ke berbagai belahan dunia. Selanjutnya, fakta yang kedua, yaitu wayang kulit. Seni yang paling terkenal dari suku Jawa yaitu wayang kulit. Wayang kulit biasanya dibuat pertunjukan boneka yang dimainkan oleh dalang dan disertai oleh musik gamelan. Fakta yang terakhir yaitu aksara Jawa. Aksara Jawa merupakan salah satu bentuk peninggalan budaya tulis masyarakat Jawa yang masih digunakan hingga saat ini. Aksara Jawa tidak muncul begitu saja, melainkan ada sejarah di baliknya. I got soul.